Ya, tidak terasa juga ya hari kita lalui untuk melaksanakan asesmen lapangan, khususnya untuk program studi matematika Universitas Mataram. Dari keseluruhan yang kita lihat dari dari bentuk laporan dari akreditasi, dari asesmen kecukupan hingga asesmen lapangan ya, sehingga kita dapat memotret data yang sesungguhnya, yang objektif dengan perubahan-perubahan yang dijalankan juga. Maka saya akan bacakan kriteria dari kriteria dan kriteria 1 sampai dengan 9. Mungkin kalau saya ada beberapa kriteria yang saya rekomendasikan. Khususnya untuk kriteria 1, yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi, kami memberi apresiasi bahwasanya program studi matematika telah menjadi program studi yang berbasis riset sumber daya alam lokal, berdaya saing internasional pada tahun 2025. Berdasarkan strategi yang telah dijabarkan. Dalam proses pencapaiannya telah disusun juga indikator-indikator capaian visi, misi, tujuan, sasaran yang terukur sesuai dengan sumber daya yang dialokasikan. Nah, kemudian indikator tersebut juga telah dibagi menjadi 2 jenis ya, yaitu indikator kinerja utama dalam kurung IKU dan indikator kinerja tambahan IKT. Nah, tentunya rekomendasi dari pihak asesor untuk kriteria ini yaitu bahwasanya pernyataan visi, misi, dan tujuan VMT harus mempertimbangkan juga berbagai unsur penting sebelum pernyataan visi misi ini dirumuskan. Unsur pertama yang harus dipertimbangkan adalah sasaran atau targetnya dari program studi gitu. Jadi unsur ini itu menghendaki rumusan visi dan misi menyatakan kepada siapa rumusan ini ditujukan atau siapa stakeholder dan program studi yang ditujukan di sini. Nah, tentunya unsur lain yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pernyataan dari visi misi bertahan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak cepat usang dan tetap memiliki makna bagi keberadaan program studi dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain itu juga menyarankan atau rekomendasikan bahwasanya visi misi tujuan perlu juga disosialisasikan tidak saja via media web banner yang terpampang di prodi atau saat momen pertemuan tertentu untuk diketahui oleh Akademi UNAM. Selain itu dapat juga dilakukan sosialisasi memahami VMT atau visi misi dan tujuan khususnya untuk mahasiswa dapat juga dilakukan oleh setiap dosen saat momen pertemuan perkuliahan pertama sebelum memberikan penjelasan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Jadi setiap mahasiswa per semesternya juga akan terreview kembali ya, mengingat kembali visi, misi, dan tujuan dari program studi matematika. Selanjutnya untuk kriteria 2, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kami mengapresiasi bahwasanya sistem tata pamong dan tata kelola di lingkungan FMIPA UNAM telah berjalan seharusnya. Dibuktikan dengan tersedianya dokumen acuan terkait tata pamong, tata kelola, dan struktur organisasi. Nah, pimpinan FMIPA telah mempraktikkan 5 kaidah good government serta fungsi manajemen secara efektif dan efisien. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di FMIPA telah berfungsi dengan baik, serta tanpa adanya akselerasi dari kontribusi prodi dapat ditingkatkan dengan menjalin kerjasama antar prodi sejenis di tingkat lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi yang
berstandar mutu nasional dan internasional, serta kerjasama dengan pemangku kepentingan, stakeholder, dan lembaga pemerintah dan swasta. Rekomendasi dari kami, tetap jalankan standar tata pamong dan tata kelola yang akan mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan di UPPS. Ini pengelola program studi. Selanjutnya, untuk kriteria 3, mahasiswa ya, kami mengapresiasi bahwasanya layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Universitas Mataram, khususnya untuk Fakultas MIPA, untuk seluruh mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kesejahteraan dan layanan kesehatan telah teraplikasikan dengan baik. Rekomendasi dari kami, tambahkan layanan kemahasiswaan untuk bidang public speaking sebagai skill tambahan untuk mempersiapkan menghadapi dunia kerja. Tingkatkan rasio peminat terhadap daya tampung prodi yang cukup besar dapat menunjukkan kualitas input mahasiswa yang baik. Siklus penjaminan mutu mahasiswa berupa penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan tetap dijalankan. Untuk kriteria 4, apresiasi bahwasanya kualitas dosen program studi matematika UNRAM telah dalam mengupdate menuju penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif, dan kolaboratif. Demikian juga untuk tenaga kependidikan yang semakin berkualitas telah dapat memberikan pelayanan administratif dan teknis secara baik sehingga menopang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Rekomendasi dari kami, tenaga teknik perlu diberi kesempatan untuk melakukan benchmarking yang merupakan salah satu kegiatan penyegaran pengetahuan. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada tenaga pendidikan dalam seperti proses akademik, pembuatan kurikulum studi, pengisian nilai, pengelolaan data dosen dan mahasiswa, keuangan, akreditasi, dan yang lain yang terintegrasi secara online guna memberikan pelayanan terbaiknya, meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Untuk memiliki sistem informasi yang terintegrasi baik fakultas dan prodi di internal. Belum siap ya. Silakan, mungkin bisa dilanjut. Tambahi saja ya. Untuk masalah utama di sini adalah tentang penjaminan mutu. Terutama harus dibuatkan dulu sistemnya. Harusnya pihak universitas yang membuatnya, nanti baru pelaksanaannya membuat tim ketua KPM-nya lah gitu ya. Ternyata dari 2 hari ini setelah saya cek baik lewat tim borang, lewat penjaminan mutu kemarin maupun lewat dosennya itu masih belum. Terutama SPMI untuk masalah seperti penilaian kriteria 9 ban PT itu harusnya sudah ada DINSIM SPMI-nya itu dan harus dilaksanakan setiap tahun secara periodik. Begitu juga untuk pada proses kenaikan pangkat untuk dosen, BKD dan lain-lain itu seharusnya juga sudah ada SIM pegawaian di tingkat universitas
Sehingga nanti untuk mengetahui dosen-dosen mana yang sudah waktunya untuk naik jabatan atau naik pangkat itu bisa langsung dilihat. Begitu juga untuk penilaian jurnal internasional, pokoknya yang bagian penelitian ya gitu ya, itu kan ada reviewernya. Makanya kalau dengan adanya SIM kepegawaian nanti bisa dilihat jurnal-jurnal atau penelitian yang belum direview oleh asesor, maka dengan secepatnya harus mendapatkan asesor untuk menilainya sehingga tidak terlambat dalam kenaikan pangkatnya gitu. Kemudian untuk masalah proses belajar mengajar juga begitu, hanya kemarin cerita dari dosen juga itu masih di tingkat fakultas saja. Seharusnya sudah dari SIM SPMI yang pusat sudah menyiapkan sistemnya sehingga nanti setiap dosen dan setiap mata kuliah langsung bisa memasukkan nilai, baik nilai dari ETS, EAS maupun tes dan tugas itu sudah muncul persentase nilai-nilai untuk masing-masing CPMK tiap-tiap mata kuliah berdasarkan juga CPL-nya. Ternyata saya cek memang belum ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah pada saat nanti pembuatan kurikulum ya, harusnya sudah jelas antara CPL dengan tujuan prodi. Tujuan prodi jangan disamakan seperti UPPS ya. Seharusnya tujuan prodi PEO-nya ini harusnya langsung mengena ke profilnya. Karena nanti pada waktu akreditasi ASIIN itu pasti akan diminta seperti itu. Setelah menetapkan tujuan prodi baru merumuskan CPL-nya. Untuk prodi matematika sudah dirumuskan sebanyak 9 CPL. Ini bagus, sedikit saja CPL-nya karena nanti kalau terlalu banyak akan sulit mengukurnya. Tetapi pada saat CPL sudah ditetapkan, pemetaan terhadap mata kuliah itu terlalu banyak yang dibebankan ke mata kuliah tersebut. Alangkah baiknya, karena CPMK nanti kan mengukur CPL. Kalau terlalu banyak akan kesulitan. Apalagi nanti CPMK itu diukur dari soal-soal. Soal-soal yang diberikan atau tugas yang diberikan pada mahasiswa itu mengukur CPMK yang mana, mendukung CPL yang mana, dan harus ditetapkan berapa persennya. Karena nanti dituntut untuk ASIIN gitu ya, sudah tiap mata kuliah itu keluar hasil penilaiannya untuk CPMK, dan nanti kalau ada yang lulus, dihitung juga CPL dari ke-9 tersebut untuk setiap lulusan. Hal seperti ini itu harusnya ada SIM khusus akademik, ya, SIM akademik kalau di tempat kami itu yang sudah membuat sistemnya sehingga kita sebagai dosen memasukkan persentase CPMK terhadap CPL, kemudian memasukkan CPMK-nya berapa persentase, memasukkan nilai, langsung keluar hasil. Jadi nggak usah ribet untuk menghitungnya, rumus-rumusnya sudah ada di sistem tersebut. Gitu. Kemudian pada saat pelaksanaan untuk proses belajar mengajar, ya kemarin sudah saya periksa, portofolionya itu perlu dilengkapi. Apalagi menghadapi untuk akreditasi internasional, ya. Selain berisi tentang silabus, CPL, CPMK, kemarin ada yang terselip. Ternyata ada yang kelewatan belum ada RPS-nya. Maka dari itu, untuk bentuk portofolio alangkah semuanya sama. Jadi universitas yang membuat, sehingga nanti masing-masing prodi itu membuat berdasarkan format tersebut. Dan dibuat dalam 2 bahasa. Kemudian untuk masalah SDM, ya, setelah saya cek juga terhadap dosen-dosen tadi yang terlibat maupun Tiborang gitu ya, untuk SDM memang seharusnya lebih cepat lah untuk yang belum S3 itu secepatnya untuk S3. Tadi beberapa dosen bersedia, yang sudah S3 nanti mengajar banyak pun bersedia supaya nanti dosen-dosen yang masih S2 langsung berangkat S3. Memang dulu saya ceritanya tahu Pak ya, kenapa beberapa lama di UNRAM tidak S3, disyaratkan S3-nya harus keluar negeri. Maka itu yang lama gitu ya. Tapi nggak apa-apa, baik juga keluar negeri. Tetapi di dalam negeri pun tidak akan kalah
baiknya juga dengan di luar negeri gitu. Ini meningkatkan untuk jumlah dosen yang S3. Mudah-mudahan nanti semuanya S3 Pak dosennya ya, secepatnya gitu. Apalagi juga ada kebijakan merekrut dosen baru yang sudah S3. Kemudian untuk ya kenaikan pangkat tadi gitu, saya sudah bertanya pada dosen gitu ya. Tadi kalau sistemnya sudah bagus gitu ya, sehingga dosen memasukkan hasil penelitiannya, kemudian direview untuk SKSK penunjang pendidikan, TU-nya yang memasukkan di SIM kepegawaian, sehingga nanti otomatis sudah terekod dengan tepat, maka nanti kenaikan pangkatnya nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk masalah tenaga pendidikan ternyata ya karena di sini tiap prodi baru menerima 2 kelas ya, mungkin akan ditingkatkan menerima 3 atau 4 kelas kalau dosennya mencukupi gitu ya. Ini menambah income karena menambah income gitu ya. Sehingga nanti perlu dipikirkan tenaga kerjanya, tenaga administrasinya, walaupun tadi memang sudah ada cerita, ada yang dari universitas, ada yang dari fakultas, teknik memang sudah banyak gitu ya. Tetapi alangkah baiknya ditambah lagi, apalagi kalau sudah PTBH, ya PTBH gitu, bisa merekrut karyawan atau dosen malahan bukan pegawai negeri, dosen UNRAM, tenaga kepegawaian UNRAM gitu ya. Gitu. Itu lebih enak lagi gitu ya. Gitu. Sehingga nanti untuk pelayanan administrasi itu ke mahasiswa baik kepada pengguna, ke alumni lebih ditingkatkan kembali. Kemudian untuk masalah keuangan, ya akhirnya terjadi juga dari cerita Badek kemarin, bahkan kemarin pada waktu cek data saya panggil Pak, karena antara pemasukan atau pengeluaran dana UPPS dengan PS itu sama gitu ya. Padahal UPPS itu kan membawai mahasiswa sekitar 1.000 lebih. Padahal di matematika hanya 307 gitu. Akhirnya sudah diperbaiki ya, harus proporsional dengan jumlah mahasiswa per masing-masing prodi sudah diperbaiki ya. Tetapi untuk sumber dana penelitian ya, tadi sudah saya konfirmasi juga ke para dosen, ternyata memang pihak universitas sudah memberikan dana baik penelitian maupun pengabdian, tetapi ini kan dikompetisikan untuk semua dosen. Alangkah baiknya juga di fakultas, kebetulan fakultas ya, kalau di pihak kami itu prodi Pak, karena punya pagu, menyiapkan juga dana untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga setiap tahun itu harus semua dosen melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Ya, untuk pengabdian masyarakat ini nilainya yang kurang. Ternyata setelah saya cek di Excel tersebut, ternyata nilai untuk pengabdian masyarakat dana fakultas PT itu bobotnya kecil. Yang besar adalah bobotnya yang dana nasional dan internasional. Maka dari itu nanti, dan dosen-dosen tadi juga berjanji akan membuat proposal untuk pengabdian masyarakat tingkat nasional. Dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, setelah saya cek memang sudah ada roadmap untuk masing-masing kelompok bidang ilmu. Ada 3 kelompok bidang ilmu di matematika, itu sudah mempunyai roadmap untuk penelitian. Alangkah baiknya nanti ditambah lagi menerapkan hasil-hasil penelitian ke pengabdian masyarakat. Jadi menambah roadmap, di bawahnya roadmap penelitian adalah roadmap pengabdian masyarakat. Untuk masalah mahasiswa mengikuti penelitian, pengabdian masyarakat, sudah saya cek ke mahasiswa, banyak yang terlibat. Alangkah baiknya juga ditingkatkan karena mahasiswa angkatan yang semester 7 sudah harus mempunyai topik-topik penelitian dan harus sudah mulai membuat proposal dari sekarang, karena nanti supaya semester 8 itu sudah langsung proposal dan langsung masuk ujian. Karena untuk meningkatkan waktu lama studi, saya perhatikan pada saat saya lihat waktu lama studi itu masih harus ditingkatkan. Ya, ini nilainya masih di bawah 4 lah gitu ya. Kan kita ingin menuju ke 4 gitu ya. Harus meningkatkan waktu lama studinya itu. Kemudian untuk masalah sumber sana prasarana ya, sana prasarana memang ada gempa pada saat tahun
lalu ya, karena kemarin Agustus saya ke Mataram, ada rumah-rumah yang dibangun gitu ya untuk karena terjadi gempa itu ya gitu ya. Ternyata di pihak untuk secepatnya selesai ya. Tapi sayangnya bulan November waktunya mepet sekali. Mungkin renovasi tahap 1 mungkin ya. Karena sudah mau tutup bukunya gitu ya. Karena menghadapi ASIN ya, mungkin ASIN-nya bisa offline, maka perlu disiapkan untuk sarana prasarananya, terutama saat ya dipersiapkan, terutama untuk ini tadi saya cek P3 untuk masalah ya kalau terjadi bencana itu gimana gitu ya menghadapinya, bagaimana untuk cara laboratorium tersebut menanggulangi kalau terjadi gempa gitu ya. Gitu. Kemudian masalah mahasiswa yang berkebutuhan khusus itu juga harus disiapkan. Kemudian untuk masalah penelitian dan pengabdian masyarakat tadi itu, roadmap tadi seharusnya selain prodi masing-masing membuat, itu juga mengacu pada roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat yang universitas. Kita memang harus ke universitas tersebut gitu. Sehingga nanti tidak hanya di prodi saja ya, mungkin fakultas pun juga mempunyai roadmap kumpulan dari prodi-prodi yang di 6 prodi kalau nggak salah itu ya. Kemudian untuk masalah keluaran ya, selain IPK, selain ya ini untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa terutama harus banyak dilibatkan mengikuti seminar-seminar, tetapi jangan yang tingkat wilayah atau nasional. Mungkin ada beberapa diikutkan ke tingkat internasional karena nanti meningkatkan nilainya gitu. Untuk keluarannya yang akademik. Ya. Kemarin saya cek ke mahasiswa untuk yang kegiatan kemahasiswaan, lomba-lomba karya ilmiah yang akademik maupun non akademik, terutama akademik memang banyak yang memang sudah mengikuti membuat proposal PKM, tetapi tidak lolos ya. Berarti perlu pembinaan, maka baik untuk dosen yang masih muda atau juga dosen yang sudah senior, tidak apa-apa meluangkan waktunya untuk membina mahasiswa tersebut membuat proposal. Apalagi ada mata kuliah metodologi penelitian. Diusahakan saja mata kuliah metodologi penelitian itu outputnya adalah proposal PKM. Sehingga nanti banyak mahasiswa yang lolos dan bahkan didanai untuk PKM, baik PKM untuk yang karya yang ilmiah maupun yang wirausaha dan seterusnya. Begitu juga mengikuti kegiatan ilmiah yang tingkatnya nasional, khusus yang untuk statistika atau matematika, gitu ya. Itu ternyata saya cek untuk Satria Data yang tingkat nasional, informasinya belum dapat. Sekarang sudah berlangsung hari ini, mulai sudah semifinalnya, gitu ya. Jadi hal-hal tersebut itu perlu didukung oleh dana. Sudah saya cek kemarin dananya 10% katanya ya. Untuk kegiatan kemahasiswaan ini sudah cukup banyak 10% ya, sudah batas minimal lah gitu ya. Ya tinggal saja kegiatannya yang perlu dilakukan pembinaan. Mengenai masalah dosen untuk masalah publikasi, setelah saya cek, kenapa ini kok banyak yang nilainya tidak sampai ke 4 gitu ya? Ternyata jurnal yang Scopus gitu ya, jurnal yang Scopus yang internasionalnya berreputasi itu masih sedikit. Yang banyak itu seminar internasional ya. Alangkah baiknya justru eman-eman untuk seminar internasional itu materinya kan bisa untuk jurnal gitu ya. Setelah saya cek memang ada pengganti dari pihak universitas 27 juta untuk yang Q1. Tapi penelitian dananya hanya 20 juta. Yang Q1 20 juta. Nggak cukup kan? Biayanya aja sekarang hampir 40 juta untuk yang Q1. Kalau Q2 juga ternyata mahal juga Q2. Sekitar 37 juga gitu. Ya, berarti perlu adanya tadi peningkatan untuk memberikan dana ke dosen, terutama untuk publikasi ke seminar, ke jurnal internasional yang berreputasi. Ya, mungkin dari universitas yang mengadakan gitu ya. Kemudian untuk masalah kegiatan seminar internasional bersama yang belum ada ya. Jadi UNRAM, pihak Prodi Matematika mengadakan seminar internasional yang nanti bekerja sama dengan universitas luar, sehingga nanti menggalakkan
mahasiswa S1 nanti bisa tugas akhirnya itu dibuat dalam bentuk makalah seminar internasional, walaupun memang saya cek kemarin sudah ada satu mahasiswa diajak oleh dosennya dalam penelitian kemudian mengikuti seminar itu, tapi perlu ditingkatkan lagi. Ya, untuk masalah yang pokok utama itu adalah yang pertama adalah yaitu tadi kurikulum perlu diperbaiki, terutama membuat portofolionya serta monitoring untuk proses belajar mengajarnya dalam hal pengukuran tadi antara CPK ke CPL, bahkan nanti juga ke tujuan prodinya tersebut apakah sudah dicapai atau belum. Kemudian saya cek juga pada SKPI kemarin itu belum terlihat tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung, terutama misalkan kegiatan kemahasiswaan tidak harus non akademik, bisa juga yang akademik, misalkan mengikuti pelatihan atau mendapatkan sertifikat menjadi sebagai asuransi apa gitu ya. Kan di aktuaria itu ada penyamaan mata kuliah istilahnya itu ya gitu. Itu dapat sertifikat. Kemudian mendapatkan sertifikat wirausaha. Kebetulan tadi diajak keliling ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu dikembangkan untuk wirausaha tersebut. Itu bisa juga untuk prodi matematika gitu ya. Baik untuk tadi tentang pembuatan pengelola sampah kompos itu, bahkan kami Pak, walaupun statistika kemarin mengadakan di desa wisata di daerah Kediri itu adalah mengelola sampah yang dengan menggunakan batu rongga apa gitu ya untuk tempatnya kemudian diolah. Melibatkan semua mahasiswa, tidak harus mahasiswa statistika, mahasiswa dari teknik dan lain-lain gitu. Ya, ternyata saya perhatikan di kampusnya sendiri ternyata banyak yang akan dibuat untuk pengabdian masyarakat, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa yang terlibat, dan hasilnya dimasukkan di jurnal pengabdian masyarakat, baik tingkat universitas maupun tingkat nasional. Ya, akan menambah lagi ke nilai dari mahasiswa tadi untuk luaran mahasiswa tadi itu. Ya, saya kira banyak sekali memang yang harus dibenahi, tetapi secara bertahap. Untuk menjelang ASIN ini mulai dari sekarang, yaitu tadi itu untuk perbaikan kurikulumnya, portofolionya, terutama dari tujuan, CPL, CPMK, sampai dalam mengukur CPMK ke CPL dan seterusnya. Kemudian disiapkan juga sarana-prasarana. Kemudian salah satu yang utama adalah sistem penjaminan mutu, karena nanti yang akan diminta untuk menjelaskannya adalah sistem penjaminan mutu. Dan itu harus dari pihak universitas, sudah mulai menyiapkan dari sekarang. Saya kira sudah banyak ya, nanti bisa dibaca lagi pada saat di laporan, nanti ada rekomendasi, akan Bapak baca. Hal-hal yang penting yang perlu diprioritaskan silakan untuk dikerjakan lebih awal lah gitu ya, apalagi dalam menghadapi ASIN gitu. Bu Siti mungkin ada tambahan? Baik, saya ingin memperhatikan kepada prodi matematika ya, yang tampak semangat ya untuk memecah program studi matematika menuju statistik ya. Jadi ada 2 prodi nanti tambahan, ada matematika dan ada statistik. Untuk itu mohon perhatikan juga dosen yang di matematika itu jangan nanti terlalu sedikit gara-gara terbelah menjadi statistik gitu. Nah, jadi mohon dipertimbangkan juga untuk itu. Namun kalau memang masih prodi itu prodi itu tumbuh ya, ada statistik dan ada matematika, tapi kalau memang kolaborasi dosennya tetap ya sepertinya tidak masalah juga gitu. Hal ini juga hal pengembangan dari prodi. Nah, benar-benar antusias sekali, saya juga menghargai apresiasi dari pengembangan prodi. Apabila tahun depan akan mewujudkan program studi statistiknya, silakan, welcome, dan turut bangga juga. Hal yang lain mungkin mohon
Ya, ada perubahan-perubahan ya setelah mungkin kita asesmen ini, dan tetap semangat dalam mengembangkan prodinya ya, dengan beberapa tadi sangat banyak sekali yang dilontarkan Pak Purhadi, itu sungguh menjadi bagian yang harus kita perhatikan ya, terutama masalah apa namanya itu PMK dengan tadi. Tentunya perlu ada apa namanya itu, ada hal-hal yang memang harus sedikit berubah ya dari apa yang kita berikan rekomendasi ya, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk perubahan ini. Itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bu Siti. Ada tambahan lagi ya. Tadi pada saat bertemu dengan dosen, ada mantan Kaprodi S1 Matematika ya. Sudah saya suruh berjanji agar mulai dari sekarang membuat program studi S2 Matematika. Tidak usah takut Pak, tidak mendapatkan mahasiswa. Karena sekarang itu sudah mulai banyak mahasiswa S1 itu nggak banyak yang melanjutkan S2 langsung gitu ya. Gitu. Iya benar. Ya. Tadi ada yang janji nggak tahu Pak, aku lupa namanya gitu ya, yang agak senior juga gitu ya. Ya nanti akan saya tagih nanti gitu ya. Karena semangat. Ya, gitu. Semangat. Gak apa-apa. Jalan dua-dua. S1 ya nggak apa-apa. Statistik, S2 juga. Dan saya juga apresiasi katanya kalau menerima dosen langsung kualifikasi S3. Wow, luar biasa. Semangat. Oh iya. Untuk mahasiswa S1 Pak perlu disiapkan. Mungkin ada beasiswa tahun ini PMDSU. Yang langsung dari S1 dengan IP tertinggi langsung S3. Karena saya sudah membimbing mahasiswa PMDSU biasanya 4 tahun. Jadi S2-nya 1 tahun, 3 tahunnya S3 3 tahun. Ini bimbingannya S1-nya Bu Junila, temannya Bu Siti dari Unsia. Beliau sudah lulus. Iya, sudah lulus tepat S3-nya 3 tahun dan cum laude itu. Ya. Fast track ya Pak ya namanya? Dia bukan. Oh, bukan ya? Bukan fast track. Memang untuk mahasiswa SPM. Program lupa ya kepanjangannya ya gitu ya. Disiapkan Pak. Mungkin nanti untuk lulusan yang sekarang yang IP-nya tinggi nanti bisa melamar menjadi mahasiswa PMDSU. Nanti nanti pulangnya seperti yang dari Aceh ini saya suruh jadi dosen di Aceh saja gitu ya gitu. Iya. Ya, saya kira sudah cukup. Kami berdua selama 2 hari, bahkan tidak 2 hari ya, 1 minggu sebelumnya, awalnya saya WA ke Bu Desi. Setelah itu baru kok lama nggak ada respon lagi gitu ya. Akhirnya dari Padek atau PR2 lupa saya itu WA saya baru dibuat ke WAC dari prodi matematika ini. Sebenarnya mulai kerjanya sudah lama ya ini ya, perbaikan gitu ya. Jadi sudah saat hari hanya 11 kemarin sudah banyak perbaikan. Kemudian ditambah lagi pada saat kemarin Bu ya, langsung kita tampilkan Excel-nya itu. Oh ini loh maksudnya yang harus diperbaiki. Ya, dengan cepat juga merespon ya. Dengan cepat merespon tadi malam jam 11 ya. Saya jam 10 di sini ya. Iya. Sudah kirim ke saya, sudah saya cek, oh ternyata. Sehingga kami sudah secepatnya membuat berita acaranya, seharusnya ini kan enggak sesuai, lebih cepat. Oh iya, karena jam 11 lebih cepat. 11 malam. Dan penutupannya juga lebih cepat 1,5 jam ini lebih awal gitu. Iya. Jadi dari segi etos kerjanya itu Pak perlu diberi reward loh Pak ini prodi matematika. Dipertahankan ya. Gitu. Semangat semuanya nih dosen-dosennya nih. Luar biasa. Ya, saya kira mohon maaf selama 2 hari atau sebelumnya juga
ada kata-kata yang tidak berkenan gitu ya. Apalagi saya kan dari Surabaya ya. Mungkin Bu Desi, Pak Julvan, Bu Mustika tahu ya. Kalau saya mengajar itu gimana orangnya gitu ya. Pasti maju ke depan. Pokoknya nggak ada mahasiswa yang kuliah dengan saya yang tidak pernah maju ke depan. Pasti harus maju ke depan. Ya, ya kalau ada kata-kata yang Muji salah, mohon adrenalin. maaf ya gitu. Silakan Bu Siti mungkin Baik, memberikan. kalau memang ini adalah acara penutupan ya, saya pribadi mewakili dari asesor 2 gitu ya, mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada sesuatu hal yang mengganjal ya. Namun ini semua itu hal-hal yang mendorong program studi matematika UNRAM maju secepatnya dan ada perubahan yang signifikan. Demikian saya ucapkan, semoga lancar dan sukses ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai ya, walaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ya, saya serahkan ke Pak Marwan. Silakan dari pihak universitas atau fakultas untuk menutup acara AL tersebut. Baik, dilanjutkan Pak Dekan, Pak. Oh ya, monggo Pak Dekan. Nggak ada pertanyaan lagi loh Pak, nggak saya tagih tentang program kerja. Terima kasih banyak Pak, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberi masukan yang luar biasa pada kami, terutama di pengelolaan, persiapan kita kasih dan seterusnya. Bukan ada sedikit ini Pak, bukan bantahan tapi sedikit meluruskan apa yang sudah ini dan apa yang kita juga universitas juga sudah siapkan. Yang pertama tentang sistem kepegawaian itu untuk apa namanya kenaikan pangkat itu pada rapat kerja tahunan universitas tahun lalu itu juga sudah kami sampaikan ke Pak Rektor untuk membuat, karena kami juga kebetulan saya juga ketua UPT Pustik dulu Pak, jadi yang membangun sistem informasi. Jadi kita sudah sampaikan tahun ini. Ya, tadi saya dapat informasi dari dosen juga gitu Pak. Oh, ya. Ya, kebijakan pun akan berubah. Agak berubah, tapi insya Allah tahun depan itu sudah kita siapkan dengan kepala Pustik pengganti saya dulu itu. Oh iya. Nah kemudian tentang yang kurikulum sistem informasi akademik itu sebetulnya sudah terintegrasi di universitas Pak. Oh iya. Udah. Cuman untuk yang ASIIN ini saat ini ada 5 atau 6 prodi yang disiapkan untuk ASIIN tahun ini. Oh nah, iya. Salah satunya itu ada teknik informatika. Oleh karena itu mereka juga sudah siapkan seperti yang Bapak tadi sampaikan, tinggal nanti diintegrasikan ke SIA. Kalau SIA saat ini itu upload nilai semuanya itu terintegrasi, jadi dari SIA itu nanti itu sebagai data dasar untuk semua kegiatan kita, termasuk remunerasi, perhitungan, kemudian untuk ke PDDikti dari PDDikti itu dari, jadi semua memang daftar itu di SIA. Tinggal nanti yang seperti Bapak sampaikan tadi untuk yang kurikulum di ASIIN itu nanti akan diintegrasikan ke SIA, dan itu sudah disiapkan oleh teman-teman sistem informatika. Nah, itu yang kurikulum. Untuk SDM memang penambahan itu saat ini memang kita tidak menghalangi, bahkan sangat mendorong untuk teman-teman untuk S3, karena saat ini yang sedang S3 saja lebih dari 5 mungkin di prodi matematik Pak. Nah, harapan kami sudah kembali, ini yang akan berangkat 2 lagi yang akan berangkat ke S3. Harapan kami tahun depan juga ada yang kembali, jadi ada agak gantian. Nah, itu untuk SDM. Kemudian untuk penelitian itu Pak, memang ada skim untuk yang diperuntukkan hanya untuk fakultas, jadi untuk prodi. Jadi yang untuk ada skim yang diperuntukkan di universitas. Jadi skim ikatan guru besar, skim guru besar,
kemudian itu di universitas semua Pak, di ininya. Kalau yang peningkatan kapasitas, pendidikan dosen muda, apa semua itu di fakultas. Jadi dana itu memang ada di fakultas. Dan sejak 2020 dan sejak 2020 itu alhamdulillah tidak ada satupun dosen MIPA yang tidak pengabdian masyarakat dan tidak ada satupun dosen MIPA yang tidak penelitian. Semuanya ada skim, dan untuk skim penelitian itu seluruhnya yang dana yang dari fakultas, dosen harus menyertakan mahasiswa untuk tugas akhir. Dan itu harus tercatat di sana. Dan untuk sistem informasi penelitian dan pengabdian itu juga sudah ada di Universitas Mataram, itu Simdiktatmas Unram. Nah, jadi seluruh penelitian, kalau ada dosen yang pengen penelitian sendiri, yang dana pribadi, itu tetap masuk ke Simdiktatmas, semua prosesnya ada di sana, sampai laporannya, apanya semua ada di sana. Karena itu menyangkut ke sistem yang satu lagi, BKD remunerasi. Kalau sekarang Serdos sudah masuk sistem, kalau dulu kita buatkan sistem untuk BKD Serdos. Tapi karena sekarang tahun berubah ya, sudah masuk ke sistem semuanya, itu tidak ada, tapi ada sistem BKD remunerasi. Dan itu memang seperti sudah lengkap perhitungan semua. Itu sistem-sistem yang sudah dibangun, rata-rata sudah terintegrasi, dan lebih dari 40 sistem yang sudah dibangun Universitas Mataram. Jadi memang sistem kepegawaian kenaikan pangkat itu saja yang masih menggantung. Nah, itu dari situ. Kemudian lama studi itu kita juga sudah berusaha membuat kebijakan-kebijakan. Ini kebetulan baru tahun ini bulan lalu ya workshop. Kita bulan lalu itu workshop hanya untuk merevisi pedoman akademik dengan pedoman skripsi sekaligus. Nah, di situ munculnya untuk memperpendek masa studi yang kita punya itu, yang pertama mengadakan KSP 2 kali. Kuliah antar semester itu setiap semester. Sekarang kalau dulu hanya 1 kali. Yang kedua, kita remedial teaching. Jadi sebelum nilai keluar, kita adakan remedial dulu untuk yang nilainya bagus untuk lebih bagus lagi, atau nilainya yang biasa kurang untuk lebih bagus. Itu sudah kita coba untuk memperpendek masa studi dan juga untuk meningkatkan IP. Untuk yang ke mahasiswa tadi, alumni, itu juga seperti saran Bapak tadi untuk public speaking dan seterusnya, itu sekarang kita sudah mulai tahun ini ya, habis wisuda kemarin kita juga mengadakan seperti itu, pelatihan public speaking untuk seluruh alumni, untuk dia memasuki dunia kerja, sampai bagaimana membuat CV dan seterusnya, itu kita memang sudah buat, tapi mulainya baru tahun ini. Ya, jadi tidak bisa kita cerita di TS yang diakreditasi karena memang semua baru tahun ini. Kemudian yang roadmap Universitas Mataram, memang titik lemahnya Universitas Mataram belum punya roadmap untuk pengabdian. Nah, oleh karena itu kami juga hanya menurunkan. Berarti tidak ada pusat studi untuk pengabdian, Pak ya? Di universitas, ya, pusat studi khusus pengabdian masyarakat itu harusnya punya roadmap. Itu baru dirintis oleh LPPR, Pak. Juga baru tahun ini, jadi belum turunannya. Kalau startup semuanya sudah ada di sana, di LPPR. Karena itu di fakultas juga prodi dengan KPBI-nya itu sudah terintegrasi di fakultas, Pak. Jadi itu dalam bentuk satu dan sekitar bulan Maret tahun ini kita mengadakan workshop untuk itu, dan sudah tersusun seperti yang disampaikan kemarin itu, Pak. Itulah roadmap-nya. Untuk PKN memang Pak WD3 juga programnya memang ke sana, Pak. Ya, dan alhamdulillah sebetulnya matematik sangat banyak yang boleh dibilang kalau Unram dapat 20 judul bisa 50%-nya dari MIPA.
tahun gitu. Biasanya begitu untuk PKN, dan matematik juga penyumbang cukup besar. Iya, kalau matematik kan nggak ada Pak yang pengabdian masyarakat yang dana nasional 3 tahun ini. Kalau pengabdian memang bukan cuma matematik, tapi memang di MIPA tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu memang tidak. Kita buat proposal, cuman memang mungkin jatahnya lebih kecil atau memang kita belum beruntung. Mungkin begitu. Tapi insya Allah kita akan tetap nanti di LP3R juga tahun depan kita adakan untuk bagaimana cara membuat proposal pengabdian juga dan penelitian untuk kompetitif nasional. Kemudian seminar internasional itu sebetulnya kami 2-3 tahun terakhir itu kolaborasi dengan Unsrat, Udayana, dan itu di Icon Smart. Nah, 2 tahun itu ada di Bali, panitia. Dan setiap seminar itu justru matematik penyumbang terbesar makalah, Pak. Jangan mahasiswa. Hampir satu dosen satu itu. Iya. Karena terlalu banyak disajikan dalam seminar internasional, ke jurnal internasional yang bereputasi yang berkurang. Iya. Itu mantap. Tapi kalau di universitas juga insentif itu sampai ke seminar internasional. Kalau terbit di IB ataupun di IOP atau II atau Explore, itu semuanya didanai. Yang belum itu hanya Sinta 1-2 yang kita harapkan tahun depan didanai universitas. Jadi RKT tahun depan, tahun ini itu akan kami sampaikan ke Pak Rektor untuk Sinta 1-2 juga. Meningkatkan Pak, meningkatkan jumlah dananya tadi Pak. Iya Pak, ya. Nah, itu. Dan itu memang target kami untuk ini memprovokasi Pak Rektor Pak untuk memperbesar dana itu. Karena kami BLU Bapak Ibu. Si BLU ya. Kami BLU, jadi seluruh kewenangan ada di KPA. KPA itu rektor. Kemudian seluruh sarpas itu ada di KPB. KPB itu Wakil Rektor bidang yang membidangi BUMN. Jadi seluruh aset kami itu adalah aset negara. Jadi bukan punyanya fakultas, bukan punyanya UNRAM, tapi punyanya kementerian, Pak. Masuk ke dalam kementerian. Nah, itu kami mengucapkan sangat-sangat berterima kasih pada Bapak Ibu atas masukan-masukannya, dan insya Allah kami juga akan kasihin nasihat Bapak tadi, masukannya luar biasa. Insya Allah kami jadikan. Tahun depan insya Allah teman-teman semangat ke kasihin. Iya. Mohon doanya juga Bapak Ibu. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah 2 hari bersama kita di sini, bahkan yang teman matematik terus terang Pak, sejak seminggu yang lalu sudah kita kasih satu ruangan khusus Pak. Kasih untuk selamanya Pak ya. Jangan untuk hari ini saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kami kembalikan ke Bapak dan Ibu. Sudah Pak. Sekarang Pak Marwan. Silakan Pak Marwan untuk menutup. Langsung kita akan live dari Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Matematika beserta tim dan semua yang terlibat di asesmen lapangan kali ini mengucapkan juga terima kasih atas semua masukan dari asesor, dan insya Allah kami akan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi catatan yang sudah diberikan tadi. Memang kalau melihat ini kerjaannya cukup besar lagi yang ada di hadapan kami, tapi itu sebuah tantangan bagi kami untuk maju bersama program studi, maju bersama Fakultas MIPA dan UNRAM secara umum. Terima kasih sekali lagi. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila juga ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kami izin live ya, Bu Siti. Sampai ketemu di WA nanti ya. Ya. Baik. Ya, makasih. Ya. Semoga ketemu ya di seminar-seminar nasional atau internasional atau Baik ya, monggo.